Kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan, jangan berhenti di zona nyaman, atau kamu harus keluar dari zona nyaman. Atau pertanyaan lainnya semisal, gimana sih caranya saya keluar dari zona nyaman? Tetapi yang menarik adalah, apa benar seseorang itu tidak boleh berada di tempat yang nyaman buat dia? Kita bahas. Apa itu zona nyaman? Zona nyaman ini adalah kondisi di mana seseorang itu sudah merasa familiar dengan lingkungannya, dengan situasinya, hingga dia jarang merasakan gelisah atau jarang mendapatkan tantangan-tantangan, jarang mendapatkan gangguan-gangguan hidup yang mengakibatkan jarang stres. Mengapa seseorang harus keluar dari zona nyaman? Nah, ini yang menarik. Karena biasanya petuah-petuah yang mengatakan kita harus keluar dari zona nyaman, ini dikaitkan dengan kesuksesan. Kalau kamu mau sukses, kamu tidak boleh terlalu lama berdiam di zona nyaman. Kamu harus belajar hal yang baru, coba yang baru, cari tantangan yang baru. Pertanyaannya adalah, apa benar begitu? Kalau kita mengutip buku dari Viktor E. Frankl yang judulnya adalah Man's Search for Meaning, di situ dijelaskan bahwa yang penting bagi seseorang itu adalah menemukan makna hidupnya. Sesuatu yang menurut dia adalah panggilan jiwanya, yang kalau dia lakukan itu, hidupnya bermakna. Atau nyerempet-nyerempet apa yang orang-orang sering bilang dengan passion. Menemukan sesuatu yang menjadi panggilan jiwa kita atau passion yang bisa ngasih kontribusi juga buat orang banyak. Contoh, Viktor E. Frankl. Dia adalah seorang psikolog yang ditahan dalam kamp konsentrasi Jerman saat Perang Dunia. Dan dia termasuk satu dari sedikit orang yang bertahan hidup sampai akhirnya dia dibebaskan. Apa tipsnya? Menurut dia, tipsnya adalah karena dia punya keinginan besar, kalau nanti dia bisa dibebaskan, dia akan menuliskan tentang logoterapi. Salah satu metode terapi psikologi yang dia kembangkan. Dia pengen bagikan itu pada orang banyak. Jadi itulah panggilan hidup dia, itulah makna hidup menurut dia. Kalau udah ketemu panggilan hidupnya, maka dia akan bisa melewati kesulitan apapun saja. Itu menurut Viktor E. Frankl. Jadi kalau kita balik lagi ke bahasan keluar dari zona nyaman, bukan masalah keluar-keluarnya aja. Tetapi ini perkara tentang menemukan apa yang penting bagimu, menemukan makna hidupmu. Jika seseorang sudah menemukan apa yang penting baginya, apa makna hidup menurut dia, maka dia akan bisa melewati baik nyaman ataupun tidak nyaman. Jadi kalau ditanya, saya keluar nggak ya dari zona nyaman? Sebelum membahas itu, pertanyaannya adalah, kamu sudah menemukan panggilan jiwamu apa belum? Kalau seseorang sudah menemukan panggilan jiwanya, dia akan kejar itu, nyaman atau nggak nyaman dia ora urus. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah bersikap realistis dalam mengubah passion kita menjadi satu-satunya mata pencaharian utama kita. Menemukan passion, panggilan jiwa, sesuatu yang bisa membuat hidupmu bermakna, itu betul. Tetapi, mengkonversi, merubah passionmu itu menjadi satu-satunya mata pencaharianmu yang menopang hidupmu, ini harus hati-hati. Austin Kleon, dalam salah satu bukunya, Keep Going, mengatakan bahwa kalau ada orang-orang yang menyuruh kita untuk merubah passion kita menjadi pekerjaan utama kita, sumber mata pencaharian kita, harus juga mengatakan bahwa kita harus merubah juga ekspektasi kita secara ekonomi. Karena kadang-kadang merubah passion menjadi satu-satunya penghasilan kita nggak selalu berjalan mulus. Ya contoh misalnya kita seorang PNS, kita punya passion menulis, lalu kita berhenti PNS karena ingin menjadi menulis novel. Hal ini hanya akan create another problem, menimbulkan masalah baru dalam kehidupan kita karena yang tadinya sudah stabil secara ekonomi, lalu tidak ada pemasukan karena kita pengen mengejar passion atau pengen menjadikan passion sebagai sumber mata pencaharian utama kita. Padahal belum tentu booming juga. Yang lebih baik adalah stabil dulu secara ekonomi sambil mengerjakan apapun passion kita. Baru kemudian jika kita sudah sangat luar biasa bagus dan bisa mengkonversi passion itu menjadi satu-satunya pencaharian utama kita, baru kita boleh ambil langkah ekstrim. Misalnya ganti kerja karena kita mengejar passion. Karena kebutuhan manusia itu pertama kebutuhan fisik dulu, baru melangkah ke kebutuhan emosional.
sandang pangan papan dulu. Kalau kita masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan fisik kita, maka nggak ada pembicaraan, nggak ada passion-passionan. Kita harus mengamankan kebutuhan fisik ini dulu. Saat sudah bisa mengamankan kebutuhan fisik sampai pada tataran tertentu yang subjektif buat tiap orang, maka baru beranjak ke pembahasan berikutnya yang lebih filosofis, yaitu kebutuhan emosional. Misalnya mengejar makna hidup tadi, mengejar passion dan bekerja sesuai passion. Kata Austin Kleon, kalau kita tidak bijak dalam mensikapi hal ini, ujuk-ujuk menjadikan passion sebagai satu-satunya penghasilan utama kita, pada akhirnya kita akan membenci pekerjaan itu sendiri. Melakukan sesuatu yang passion itu nggak happy lagi karena dikejar-kejar oleh kebutuhan ekonomi. Demikian secuplik bincang singkat mengenai zona nyaman dan passion. Semoga bermanfaat. Kalau menarik silakan subscribe. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.